itu advokat-advokat muda juga bisa tampil untuk mengurus perkara gitu. Saat ini sudah bisa menggunakan mobil seperti yang digunakan oleh Bang Hotman Paris gitu ya. Nah, Saya kasih bagian dia dulu, silakan. Aja. Mau tanya nih Bang, iya Mbak. itu duit kok nggak pakai transfer ya? Kan sekarang zamannya transfer. Kok pakai uang tunai kenapa? Itu pertama. Terus yang kedua, poin apa sih sampai yang mau dibilang kasus perceraian anak dari seorang pengacara tuh bisa booming dan itukah apa memang sesuatu yang ingin meningkatkan karir dari Bang Sunan sendiri atau gimana? Ya, saya jawab yang nomor 2 dulu ya Mbak, bahwa sebenarnya peristiwa hal yang tidak enak dialami oleh kami, atau kami bilang itu adalah satu musibah yang tidak enak tentang perceraian putri saya. Itu sebenarnya saya sekeluarga sepakat untuk menutupnya dari media. Namun demikian yang saya sangat kaget dan saya sangat sayangkan sekali bahwa dari pihak anak mantu saya, khususnya pengacara-pengacara tersebut, ya, begitu menandatangani kuasa dari anak mantu saya, langsung memanggil media, menggelar jumpa pers, gitu ya, menginformasikan bahwa saya akan segera melayangkan gugatan perceraian kepada putrinya Sunan Kalijaga. Yang konotasinya saya anggap ini kawan-kawan saya mau cari panggung di media televisi. Ini justru jujur saja sangat saya sayangkan. Tapi memang karena mereka yang memulai, ya nanti insya Allah kita yang mengakhiri gitu loh. Kayak lagu ya, siapa yang memulai, siapa yang Kalau yang mengakhiri. pertama tadi jawabannya kenapa nggak ditransfer Kok nggak aja? ditransfer kenapa tunai? Gini. 300 juta loh itu. 300 ya tadi. Buat saya nggak terlalu masalah Mbak, karena profesi orang macam-macam. Saya pernah juga dibayar sama seorang pedagang ya, itu uangnya, mohon maaf, uangnya udah uang jelek gitu. Jumlahnya cukup banyak, puluhan juta. Tapi karena memang mereka tidak mengerti bagaimana transfer atau gimana. Oh juga uang itu saya masukkan ke bank, habis itu kan langsung nih, begitu terima langsung masuk bank. Dan saya daftarkan ke pajak. Gitu. Oke, jadi ini lawyers fee-nya Iya, baru habis kurang terima begitu. begitu. Oke. Saya kasih ke Mbak Tejo dulu. Itu kalau misalkan pamer duit, terus stres dan lain sebagainya itu bisa disamakan dengan masa lampaunya Sunan Kalijaga beneran dulu. Iya Mas. Misalnya bisa disamakan. Nah sekarang tiba-tiba Sunan Bonang datang nih, ketemu sampean. Kira-kira dia nasihatnya apa ke sampean? Yang Ayo. pasti mungkin ya dari hasil apa yang kita dapatkan, ya tentunya jangan lupa di situ ada hak-hak orang lain. Itu ya. Terus jawaban sampean kan sampean sih tunduk di sungai gitu kan. Ya kan? Jawabannya apa terus? Ya tanggapannya ya insya Allah akan segera dilakukan kan gitu. Oke, silakan Bang Melisa. Oke, tadi menarik ya, ada yang dibayar pakai kue tape ya, tapi juga ada yang 3,5 M nih Bang. Saya mau tanya, kriterianya apa yang boleh bayar pakai kue tape sama yang 3,5 M? Kalau bisa saya yang itu aja yang tadi kue tape. Kalau bicara yang 3,5 M pada saat itu kan memang satu perusahaan yang besar di Republik ini dan dia nyuruh saya nagih 205 miliar. Nah sementara yang ibu-ibu yang bayar saya dengan kue tape ini karena memang dia pandai memasak kue. Dan dia yang tanya, Mas Sunan suka kue apa? Saya bilang saya Ini suka kue soal tape. lain, soal Gitu. masakan. Jangan Bang, sebentar. Ini kasih contoh ya. Kalau kliennya Olga, Iya. Melisa, Kesia ya, cantik kan, sama kliennya Akbar, mahal yang mana? Mahal ini atau mahal ini gitu. Jadi gini sih, sebenarnya setiap orang itu mempunyai persoalan atau urusan yang berbeda. Nah saya biasa menilai satu perkara dan mengajukan tawaran lawyer fee maupun success fee itu tergantung tingkat kesulitannya. Ini juga agak unik, saya juga baru dapat informasi dari istri saya. Bahwa dia pernah lihat laptop saya, dia tanya, yang kenapa ya kok ternyata kamu semenjak menjadi profesi pengacara ini hampir 80% kliennya adalah seorang wanita perempuan. Saya juga langsung kaget kan, masa iya sih gitu kan. Ternyata begitu saya lihat laptop saya, oh benar. Jadi itu bukan kadang-kadang sesuatu suka yang nggak sebenarnya memang sadar. disengaja memang ambilnya klien perempuan itu enggak. Nggak ada. Oke. Padahal itu ada lanjutannya tuh istrinya nanya lagi. Terus kenapa folder ini nggak bisa dibuka ya yang? Bukan itu Mas, ini saya jawab. Istri pernah tanya, Iya. dia random satu-satu. Iya. Yang ini, artis ini atau wanita ini bayar berapa ke kamu? Buktinya apa? Gitu loh. Sempat juga yang ditanya, kalau nggak bayar lalu dia bagaimana? Nah, Itu yang Sebagai gantinya pakai apa kalau nggak bayar gitu ya. Cerdas loh istrinya. bayar apa dibayar nih? Ya kemarin kan si Jedun ke timpa musibah lagi. Terus saya sempat lihat di berita Bang Sunan juga
apa namanya mungkin mengunjungi atau apa dan sempat ditanya tentang yang di 2014. Bang Sunan bilang waktu itu lupa atau apalah statementnya. Itu Sebenarnya ada apa? Begitu? ada apa beneran lupa atau enggak. Terus kemudian sebenarnya juga apakah masih simpati sama dia sehingga perlu datang lagi mungkin kasih advice lagi untuk advice aja. Mungkin saatnya untuk meluruskan saat ini kali. Kalau bicara masalah lupa, mungkin lupa, tapi mungkin ingat yang lain kan gitu. Nah, ini perlu, ini Jadi eksklusif. lupa apa inget Bang? Ya. Eksklusif cuman ada di Metro TV saya buka. Bahwa, Oke. Masuk orang itu. Coba kita dengarkan. bahwa 2010 itu saya pernah ditabrak sama motor, sama tukang ojek sehingga kepala saya terbentur. Ya. Selama beberapa hari saya tidak sadarkan diri, lalu pada saat anak dan istri saya datang, saya lupa siapa mereka dan nama mereka. Jadi ternyata kata dokter dari akibat benturan kepala saya kemarin itu, itu nanti ya akan ada yang lupa-lupa katanya. Tapi Walaupun akan ada healing Mas. Itu sudah banyak diajarkan oleh supir-supir truk Mas. Jadi Apa tuh? lupa wajahnya ingat rasanya. Gitu. Oke, silakan Bang Sunan. Ya karena memang keseharian saya memang agak sedikit kesulitan untuk mengingat sesuatu. Iya kan? Betul. Selektif ya. Masuk So ke only dalam some gitu. part. Coba, jadi yang tadi pertanyaan Bang Fahan menarik. Sebenarnya eksklusif nih yang mananya nih? Bagian tadi pernah kecelakaan itu atau kisah? yang eksklusif yang pernah diingat dari Jennifer dan maksudnya yang dilakukan kemarin Bang. Jadi kemarin itu secara tidak sengaja saya kan datang ke Polda Metro Jaya ya, ke Direktorat Narkoba, itu ketemu dengan wakil direktur. Ya sebenarnya ke situ mau membahas mengenai program ke depan penyuluhan bahaya narkoba untuk anak-anak SMA. Nah ketika saya keluar dari ruangan Pak Wardir, tiba-tiba banyak dikepung oleh media. Tapi mereka nanyanya soal siapa tadi Mas? Namanya? Zindun. Nah ya dia. Depannya J Pak. Soal Masa dia begini, gitu. Masa Bang Sunan, lupa. kan tadi tanya ketemu Wadir, ketemu ada yang kebersamaan, ada yang ditahan juga. Kalau pertanyaan saya, kenapa sih waktunya ketika yang bersangkutan ditahan, berapa waktu kemudian, kok Bang Sunan alasannya ada program lain, waktunya berpet, kenapa nggak sebelumnya atau sesudahnya, dan kayaknya malam ya, atau siang atau apa gitu. Kalau bicara kebetulan saya juga nggak tahu ya kalau memang ternyata karena saya udah lupa gitu sama dia jadi saya nggak ngikutin urusan dia ketangkap apa saya nggak tahu. Gitu. Jadi sebenarnya ingat atau lupa atau ingin ketemu? Atau gitu. sengaja dilupakan. Atau Kalau yang itu lupa, kalau jumlah uang di mobil tadi masih ingat sampai sekarang. Enggak, siapa tahu masih ingat jumlah yang di Kayaknya mobil. 3 miliar kayaknya. Pernah ya lihat atau baca katanya Bang Sunan itu kan kemarin kasusnya nggak mau pegang Jedun lagi. Siapa karena nama-nama panjangnya aja mungkin jadi ingat. Jennifer DUN. Ya. Karena udah 3 kali terkena dengan kasus narkoba itu kapok atau memang ingat nggak kalau yang pernyataan itu nggak mau lagi? Memang kan sebenarnya seorang pengacara itu tidak boleh menolak perkara ya. Apalagi yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Namun demikian saya punya komitmen beberapa tahun ini bersama Badan Narkotika Nasional dan Barreskrim Narkoba khususnya untuk aktif di penyuluhan-penyuluhan bahaya narkoba baik di anak-anak remaja, ke kalangan selebriti. Dan pada saat itu Mas Budi Waseso, Kepala BNN pernah menyampaikan kepada saya dalam satu kesempatan, Mas Sunan jangan ya pegang-pegang perkara narkoba lagi gitu loh. Nah dasar itulah saya berkomitmen ya sampai detik ini bahwa saya tidak akan membela perkara-perkara narkoba lagi. Berarti Bang Sunan ingat dong ketiga kalinya pegang. Ingat dong. Lupa. Kan tadi bilang Jadi kasus mungkin narkoba. maksudnya Keisha orangnya lupa tapi kasusnya Kasusnya berapa kali diingat. udah pegang inget gitu. Ini lebih bagus, kasus. tapi dia soalnya. Oke. Jangan Jadi lupa, jawab iya. kalau misalkan dia lupa. Saya Protes. Ini kita memasuki bahasa yang gawat Andini. Ini negara demokrasi. Bu Susi senang ngeledakin kapal, tiba-tiba disuruh jangan ngeledakin. Iya. Nah ini orang lupa disuruh inget. Kalian ini gimana sih gitu loh. Orang udah lupa disuruh inget. Apa bedanya kalian sama orang yang ngelarang Iya, ngeledakin benar. kapal itu? Masalahnya lupanya Ya nggak milih-milih. bisa, ini demokrasi. Bisa. Saya dari tadi sudah Orang menganjurkan. udah lupa disuruh Saya inget. dari tadi menganjurkan lupa saja. Itu tadi Iya, saya juga. silakan lupa. Oke, baik. Kita nggak akan lupa karena masih ada satu narasumber lagi setelah ini. Ada pengacara kondang yang nantinya juga kita akan tanya jawab sebelum nanti bergabung dengan Bang Sunan Kalijaga yaitu Bang Hotman Paris Hutapea. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Q&A.